untuk bermanhaj salaf. Ini hukumnya adalah wajib. Wajib hukumnya bagi seorang muslim bermanhaj salaf. Bukan sesuatu yang dianjurkan. Ya, jangan dipikir boleh kita bermanhaj salaf, boleh tidak. Karena bermanhaj salaf hakikatnya adalah mengikuti ajaran yang murni yang dibawa oleh Nabi SAW itu sendiri. Ya, salaf itu artinya dan pendahulu kita. Ya, pendahulu kita yang paling terdahulu adalah para sahabat. Maka kita harus bermanhaj seperti mereka. Dan sudah kita sebutkan tadi kelebihan para sahabat. Bagaimana keutamaan mereka dari sisi bahasa, dari sisi pemahaman. Mereka nomor satu. Bagaimana kecintaan mereka kepada Rasulullah, mereka nomor satu. Belum lagi amalan. Para sahabat itu kalau sudah mengetahui sesuatu, mereka amalkan, Bu. Ummu Habibah, istri Nabi SAW. Beliaulah yang meriwayatkan hadis tentang 12 rakaat setiap hari. Yang disebutkan dalam hadis, barang siapa yang melakukan 12 rakaat setiap hari, setiap malamnya, yaitu dinamakan dengan salat rawatib, maka akan dibangunkan rumah di dalam surga. Ini yang meriwayatkan Ummu Habibah, istri Nabi SAW. Dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau sebagai seorang istri, kelebihannya, beliau mengetahui apa yang dilakukan oleh Nabi di rumah. Nabi gimana sholat rawatib? Karena saat itu beliau rawatibnya bukan di masjid, tapi di mana? Di rumah. Beliau kalau sebelum subuh 2 rakaat. Ya, sebelum zuhur 4 rakaat. Pulang dari zuhur beliau sholat lagi di rumah, dilihat 2 rakaat. Jadi ngelihat, ini namanya istri yang cerdas. Melihat karena suaminya seorang nabi, maka dia berusaha untuk memperbaiki dirinya menjadi orang yang pertama kali dapat faedah. Dilihat, bukan hanya nunggu begitu saja. Ya, melihat bagaimana dia beribadah. Ketika pulang zuhur, sholat 2 rakaat. Ketika setelah maghrib, sholat 2 rakaat. Setelah sholat isya, dia sholat 2 rakaat. Dia hitung 12 rakaat. Dan Nabi SAW mengatakan dalam hadis, barang siapa yang sholat sehari semalam 12 rakaat, dia akan dibangunkan rumah di dalam surga. Apa kata Ummu Habibah? Beliau mengatakan, aku tidak pernah meninggalkan 12 rakaat ini semenjak aku mendengarnya dari Rasulullah SAW. Jadi semenjak pertama kali beliau mendengar tentang keutamaan 12 rakaat itu, setelahnya beliau enggak pernah meninggalkan. Setiap hari beliau jaga. Eman-eman, ya, sayang, sudah mendengar dengan telinganya sendiri, kemudian sunnah ini beliau tinggalkan. Enggak, beliau tidak mengatakan sampai saya tidak meninggalkannya semenjak saya mendengarnya. Jadi enggak pernah beliau tinggalkan, padahal beliau seorang wanita, Ummul Mukminin. Tapi kalau sudah mendengar hadis, meskipun hanya satu hadis, beliau amalkan. Dan banyak lagi contoh-contoh yang lain yang jelas mengikuti para sahabat. Ini adalah sebuah kewajiban dan ini adalah cara kita untuk bersatu di dalam agama. Tidak ada jalan keselamatan bagi kita kecuali mengikuti para sahabat. Hadis tentang perpecahan umat, semuanya masuk neraka kecuali satu golongan. Ternyata golongan tadi sangat erat hubungannya dengan para sahabat. Karena mereka berjalan di atas jalan mereka, yang mengikuti sunnah mereka, ya, ini yang selamat.